Hai semua, gua Wasa. Ya, kayak di judul video ini ya, gue mau bahas Xiaomi Mi 11. Mungkin terkesan telat banget karena teman-teman yang lain udah bikin unboxingnya, udah bikin reviewnya, kayak gitu-gitu kan. Nah, cuma di sini gue mau bahasnya Mi 11 yang beda nih. Cuma nggak beda banyak sih, dikit doang. Karena ini yang gue beli sejatinya adalah Xiaomi Mi 11 yang Global Edition. Tahu nggak, ini tuh gue dapat harganya menjadi Snapdragon 888 paling murah di Indonesia, guys. Gue dapatnya tuh harga 8,5 juta. Ya, gue ngincer harga segitu karena ya balik lagi, ini adalah yang Global Edition, jadi bukan yang garansi resmi. Nah, gue penasaran aja sih, kata si sellernya ini isinya sama aja, dapat chargerannya juga Indonesia, sinyal dijamin ada. Nah, ya udah, dan barangnya juga stoknya sisa satu. Aslinya nih, karena ini kan yang 256 GB, harga aslinya dia tuh naruhnya 8,8 juta. Cuma gue nego aja karena tinggal satu, gue bayarin 8,5, mau nggak sekarang gitu, langsung kirim instan kurir gitu pakai Gojek. Mau? Ya udah nih. Jadi kalau misalkan gue taruh link deskripsi di bawah penjualannya ini ya, tokonya ya udah nggak ada karena udah habis gitu guys ya. Yaudah, daripada kelamaan, gue juga penasaran. Semoga ada sinyalnya sih yang paling penting. Langsung aja kita mulai unboxingnya dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi dusnya tuh kayak begini ya, Xiaomi Mi 11. Nggak ada stiker kami buatan Indonesianya ya. Terus juga kalau ngebandingin ukurannya, ini ternyata emang kelihatan banget lebih gede timbang yang mungkin biasanya kayak gini Xiaomi selama yang kita terima ya. Terus juga lebih tebel. Nah, lanjut lagi nih, 5G connectivity dan sound by Harman Kardon di bawahnya. Kiri atas 108 megapiksel, kanan logo Xiaomi, atas Xiaomi, kiri Mi 11 ya with easy access to Google, dan sebelah kanannya juga sama, to Google Apps juga easy access. Terus di bagian bawah, nah ini yang menjadikan perbedaannya dengan versi resmi karena nggak ada bahasa Indonesia ya di sini guys. Biasanya kan kalau yang Indonesia ada ya. Yang gue pegang nih warnanya grey, 8 GB sama 256 GB nya. Dan yaudah, segelnya juga cuma 2 di sini. Langsung aja kita buka deh. Ini pertama kalinya buat gue pribadi ya megang Mi 11 nih. Oke, nggak ada apa-apa. Ini boxnya tebel ya, jadi chargernya tuh ada di dalamnya sini. Dan ini kotak pertamanya, ini ada tulisan nih pertama-tama design by Xiaomi. Oke, SIM card ejector, USB Type-C to 3,5 mm adapter ya atau dongle-nya nih. Oke, disuratin kayak angpau gini ya, amplop kecil. Terus dapat casingnya, jelly case transparan aja. Terus ini ada user guide-nya sama ini warranty card, kartu garansinya. Oke, lanjut ke handphonenya sini. Nah, ini dia, ada tulisan USB-nya. Type A to Type C, dalamannya warna oranye, sama ini dia kepala chargernya. Ini dia kepala chargernya 55 watt. Ada 4 key point sellingnya, taruhnya di handphonenya, di dusnya kagak ada. Cinematic 108 megapiksel, oke. W Quad HD Plus Ultimate Clear 120 Hz display, flagship Qualcomm Snapdragon 888 sama 55 watt kabel sama 50 watt wireless turbo charging. Oke, keren sih secara teknologi. Belakangnya warnanya hitam ya yang gue pilih. Kayak lebih laki aja kalau yang ini, lebih mewah kan, bener kan? Nih gue lepas dulu. Oke, jadi kayak begini penampakannya, keren sih. Xiaomi ada logo 5G-nya. Kalau yang lokal kayaknya nggak ada nih logo 5G, sama lokal juga nggak ada tulis-tulisan begini nih. Dia terinspirasinya kalau gue ngelihat kayak iPhone 12 yang Pro atau Pro Max karena bagian bodinya berwarna doff, giliran yang ininya berwarna glossy, giliran frame kameranya. Di sebelah kanan tombol volume sama power, di bagian bawah kayak ada slot SIM card, Type-C buat ngecas, mic sama speakernya. Sebelah kiri nggak ada apa-apa, sebelah atas ada speaker lagi, mic dan infrared blaster, dan ini ada tulisan itu Engrave sound by Harman Kardon di bagian atas. Di bagian bawah nggak ada ya? Iya nggak ada. Oke. SIM cardnya sekarang gue penasaran nih. Benar sekali, SIM 1, kebalik. SIM 1, satunya lagi baliknya SIM 2. Oke, ini the moment of truth. Semoga ada SIM card, semoga ada SIM card, semoga ada sinyal ya. Gue ambil dari S21 Ultra gue dulu. Oke, dah. Sambil kita nyalain ya. Kalau global sih harusnya ada bahasa Indonesia sih tetap. Langsung getar gitu. Vibrate-nya enak bener. 5G. New Eye. Habis ini anjay. Enggak sih. Just a second. Oke, udah langsung ada ininya. Ini 16. Wih, pilihan pertamanya malah langsung bahasa Indonesia. Nice.
Ini kok gue ngeliatnya canggung ya di bagian pojoknya nih, corner ini bezelnya. Bezelnya yang bagian atasnya tipis, bagian kanan kirinya tipis, tiba-tiba ketemu tebel gitu di bagian sudut-sudutnya gitu loh. Oh iya sih, dia juga bagian atasnya agak-agak melengkung. Kalau pinggirnya iya emang melengkung. Wih, keren sih tapi ini desainnya Mi 11. Gue baru megang guys. Ya wis, gue setting-setting dulu ya. Oke, jadi kayak gini tampilan utamanya Xiaomi Mi 11 ya. Kayak biasa gue baru install AIDA aja, sama Play Store-nya nanti ada update berapa gue tunjukin. Nah, sebelum lanjut lagi gue mau ngasih tahu juga kalau ini tuh kita udah terinstall anti gores biasa ya, bukan tempered glass dari sananya. Terus juga tadi gue lupa ngehin lagi ya, ternyata kita tuh dapat chargerannya bukan yang Cina guys, walaupun yang global ya. Kita dikasihnya udah langsung colokan yang Europe atau colokan Indonesia juga ya, jadi enak banget nih, udah bisa langsung kita pakai nih. Oh iya, buat sinyalnya ini juga aman guys. Lihat nih di kanan atasnya sinyalnya ada. Ini wifi gue matiin dulu bentar. Ini mobile data gue onin, wifi mati, dan kita dapat tereng 4G plus. Gue pakai providernya nih XL. Hai, jadi gue beli device yang global tapi sinyalnya aman. Jadi sellernya itu nggak bohong. Hehehe, lumayan dapat murah kan. Oke, lanjut sekarang gue nunjukin Play Store-nya ya. Oke, bisa dilihat update-nya ada 40 yang masih pending. Terus juga nih ada beberapa aplikasi yang merupakan bloatware-nya di More Apps. Tuh tinggal kita uninstall bisa semuanya nanti. Terus ini juga ada Lazada sama Netflix kayak biasa. Mi Store juga ada game-gamenya ini. Ya game-game begini sih. Sekarang kita lanjut ke AIDA. Ini AIDA-nya, RAM-nya yang kemakan lumayan banyak nih guys. Dari RAM yang 8GB, kebacanya 7,2 GB, dia masih nyisanya tuh 3,7 GB aja, sama internal storage-nya sih masih banyak ya, 217 GB. Oke, lanjut gue install beberapa aplikasi dulu yang biasa gue install ya. Oke, ini dia beberapa aplikasi yang udah gue install, tapi kita tesnya beberapa aja ya. Kalau buat NFC-nya, kita tinggal turunin jendela notifikasi dan ada di sini. Lanjut kita masuk lagi ke AIDA, kita lihat seluruhnya ya. Tadi kan sistemnya udah, tapi sekarang sisa storage-nya segini. Udah gue install beberapa aplikasi tadi, banyak banget sih, lumayan, bukan beberapa lagi ya. Oke, lanjut lagi, ini SoC-nya, oke kebaca 888, Snapdragon 5 nanometer. Lanjut lagi, layarnya kita dapatin 2K, 6,82 inci, tapi nggak seperti 6,82 karena dia tuh ramping ya, pinggirannya melengkung gini, megang itu enak banget. Refresh rate-nya 120 Hz. Terus ini baterainya 4600 mAh juga, dan Android-nya Android 11. Sip. Nah, buat refresh rate-nya juga ya, gue lupa ngasih unjuk. Resolusi layarnya Full HD+, gue settingnya sama refresh rate-nya 120 Hz. Refresh rate-nya dipilihnya cuma ada dua, jadi nggak ada yang 90, mau 120 atau 60 Hz. Terus display resolusinya kita pun bisa naruhnya di 2K. Nah, tuh dia tetap bertahan di 120 Hz. Ini baterainya boros banget sih pasti. Makanya kalau gue pribadi gue mendingan Full HD aja, udah cukup banget gitu. Terus ini juga ada fitur AI Image Engine, yang mana ini tuh kayak bikin apa ya, kualitasnya tuh jadi lebih smooth gitu loh kalau misalnya kita lagi nonton film gitu-gitu guys. Nah, terus kalau yang ini SDR-nya juga jadi lebih bagus. Terus ini tuh, ini image-nya kalau kita foto-foto juga kelihatannya lebih bagus. Wah, flagship banget lah pokoknya nih Xiaomi yang ini nih. Oh ya, terus buat kecepatan unlock-nya ini keduanya juga cepat. Maksudnya keduanya face unlock sama fingerprint. Cuma fingerprint-nya si Mi 11 ini masih yang belum ultrasonic kayak si Samsung ya. Jadi masih optikal karena tuh dia ada lampunya yang menyala. Fingerprint cepat, face unlock-nya tuh cepat juga guys. Aman ya. Sekarang kita lanjut lagi ke aplikasi yang lain. Ini sensor box-nya bisa dilihat cuma ada satu doang sih tadi yang gue cek ya, yang nggak ada, yaitu bagian temperatur sensornya. Giroskop ya pasti ada lah, aman. Oke, lanjut lagi untuk 3D Mark-nya, gue udah ngetes juga, dapat skornya 5825, gede banget. Lanjut buat Antutu-nya sendiri, ini Antutu terbesar di tangan gue yang pernah gue pegang sendiri gitu loh device-nya, 800 ribuan guys, gila. Gede banget ini coy. Keren-keren ya Snapdragon 888. Cuma emang rada-rada anget sih pas gue pegang tadi pas lagi ngetes ya. Lanjut lagi, ini main real drum dulu. Pastinya aman. Speakernya juga asik banget, parah. Ini volume gue maksimalin ya.
Oke, enak sih sebenarnya dimaininnya. Cuma gue bete sama speakernya aja sih, posisinya di sini. Sering ketutupan tangan dari tadi loh. Tuh. Iya kan? Kedengeran kan? Sama nih kayak si Redmi Note 10 posisinya. Jadi suka ngeganggu sih kalau misalkan kita lagi main game gitu loh. Kedengeran itu cuma di sebelah kanan sini doang, yang kirinya tuh kayak ketutup-tutup sama palm tangan gitu sih. Cuma ya udahlah suaranya tapi tetap oke. Lanjut lagi ke game yang lain. Kita lihat grafiknya Genshin Impact. Kalau PUBG masih perlu nggak sih? Kayaknya udah tahu deh. Settingannya pasti bisa Ultra HD. Oh nih layar AMOLED nih. Wong gini nih. Oke, settingan defaultnya untuk grafiknya Genshin Impact di Mi 11 adalah medium juga ya defaultnya. Jadi sama kayak Snapdragon 860 kemarin yang gue coba di Poco X3 Pro. Tetap kita biarin aja medium. Ininya FPS-nya kita naikin jadi 60. Smooth sih. Ya iyalah. Watch guys, ini ruangan gue ber-AC. Ini udah rada-rada anget nih di bagian sininya nih. Berasa di sini gue nih, di jari tengah nih. Bagian sininya nih. Sebelah kamera persis. Udah berasa anget. Di sebelah kanan ini masih aman. Yang kiri sini udah mulai anget. Belum main coy. Dapat. Yes, dapat. Musuh mana ya? Dah, kemahnya doang, musuhnya kagak ada. Tapi udahlah, pasti aman lah ya. Snapdragon 888. Angetnya doang sini yang kalau diterusin biasanya nanti akan panas. Jadi enakan dipakein casing kalau lagi main. Ya. Lanjut ke game yang lain aja. PUBG gua kasih tahu deh. Oke, ini settingan PUBG-nya. Oh, pasti ekstrim semua bisa ya, mulai dari smooth, balance, HD, SDR ada ekstrim semua, bahkan Ultra HD juga ada. UHD cuma pajangan aja. Oke, lanjut lagi ke game yang lain. Oke, udah di aspalnya musiknya gue matiin karena bisa kena lisensi katanya. Kita langsung lihat aja bagian displaynya tuh udah gue set ke high quality ya. Pasti nggak ada nge-lag. Oke. Gue pakai Mustang, warnanya warna kedemengan gue, warna putih. Ciprat-cipratan airnya, gokil. Tabrak, yes. Wah, efek-efek cipratan airnya keren sih, keren. Triple 8 sih. Tuh. Oke, aman. Nggak ada nge-lag sama sekali, cipratan airnya berasa di kameranya. Mantap. Tapi sama kayak Genshin Impact, rada anget di bagian kamera sini nih. Seginilah pokoknya anget nih guys. Oke, semua game lancar. Sekarang gue mau ngasih tahu ngecasnya ini berapa lama. Tadi pas gue nginstal beberapa aplikasi semuanya baterainya tuh sampai sisa 4%. Ngecasnya itu nih screenshotnya. Dari 4% ya gue baru mulai ngecas jam 00.20 dan fullnya itu tuh 100% jam 1:13. Jadi nggak nyampe 1 jam acan, hampir sejam sih. Gue pakai charger sama kabel bawaannya yang 55 watt. Dah, sekarang kita lanjut ke kameranya. Kasih objek. Nah, di sini kalau settingan yang di foto biasa ada ultra wide, ada 1x. Ya, ini lensa optical juga. Ini yang ultra wide juga optical, tapi 2x sampai ke 30x ini tuh digital semua. Karena sejatinya kameranya si Mi 11 ini kan cuma ada 3. Lensa utama 108, ultra wide 13 sama makronya itu 5 megapiksel. Jadi nggak ada optical zoom gitu, nggak ada. Lanjut lagi untuk mode fotonya, lensa-lensanya seperti itu. Terus kalau ngeliat optionnya juga mirip-mirip kayak Xiaomi yang kebanyakan, termasuk Poco juga ada ya. Di bagian setting juga kita bisa watermarkin. Terus ini ada SDR juga, ada AI-nya juga banyak. Dan untuk resolusi videonya kita lihat nih bisa sampai 8K 30 fps, 4K bisa sampai 60 fps. Nice. Terus ini juga ada fitur steady videonya, bisa. Ini steady video pro. Oh, beda ya. Ada 2 macam gitu. Ya intinya bisa lebih stabil lah. Gue defaultin lagi dulu. Terus kalau ini gue coba di 1080p 30 fps aja, rekam video. Bisa ke lensa ultra wide. Oh, bisa guys. Bisa ya. Smooth juga nih maju mundurnya. Lumayan. Tanpa harus nge-stop dulu videonya. Oke.
Oke, terus ke mode Pro-nya ada banyak settingannya. 108 megapiksel juga bisa diaktifin dari sini. Ini settingannya ya, white balance, terus fokusnya, shutter speed 1/4000 sampai 30 detik, ISO 50 sampai 6400, exposure, sama lensanya bisa milih juga. Samalah kayak Poco X3 Pro yang kemarin kita bahas. Buat di mode more-nya banyak kayak biasa. Ini bisa diubah juga jadi ada animasi begini. Tuh gitu ya. Oke, tadi lupa. Sorry gue ada lupa. Kalau video lensa ultra wide bisanya sampai mana? Oh, ultra wide bisa sampai 4K 30 fps maksimalnya. Terus kalau kamera depan bisa 1080p 60 fps mentoknya guys. Mantap. Udah sih, habis ini ya kayak biasa teman-teman lihat contoh foto sama video yang berhasil gue dapetin. Oke, kalau yang ini gue ngetes di 1080p 60 fps ya. Sengaja di studio aja, cahaya seadanya. Kita lihat noise-nya semana. Dan ini kalau kamera depannya nggak ada stabilizernya ya. Jadi yang ada stabilizernya cuma kamera belakang aja. Masih bagus kok ini. Serius deh, deketin cahaya ya. Oke, gimana guys? Ini gue coba maju. Gelap kan? Gelap menuju yang terang. Gimana? Bagus atau enggak? Silahkan dinilai sendiri ya. Lanjut. Oke, ini kesimpulan gue menyenangkan sih. Sumpah, ini Xiaomi Mi 11 ya. Looks-nya mewah, dipegangnya juga solidnya berasa fleksib banget. 8,5 juta, sumpah gue hoki banget sih dapat harga segini. Snapdragon 888 ya, cuma minusnya emang agak-agak panas aja sama 5G-nya ya belum bisa dipakai. Jadi saran dari gue sebenarnya kalau temen-temen pengen upgrade ya sebenarnya, ini kan ada Xiaomi Redmi Note 10 Pro atau ada Mi 10T ataupun ada juga Poco F3 yang digadang-gadang sebagai flagship killer. Saran dari gue itu lupain aja semuanya. Kalau teman-teman ada budget 9 jutaan atau nanti nunggu di bawah 9 juta, sedikit kali yang jual secondnya mungkin ya, Xiaomi Mi 11 ini layak banget buat dibeli, sumpah. Series kameranya tuh bagus, terus bodinya juga ajib, layarnya apalagi. Series kan tadi udah lihat teknologi AI-nya dari engine si layarnya ini bagus banget guys. Gak bohong gue. Cuma kamera videonya aja sih yang bener-bener masih ada PR-nya kayak biasa ya. Xiaomi kayak PR-nya di video melulu deh. Kalau kamera foto sih udah oke menurut gue. Speakernya juga bagus, buat main game pasti lancar semua, dan yang lain-lain soal flagship ini menurut gue value deal banget sih. Teman-teman jangan ikutin gue, jangan beli yang global juga kalau nggak berani, karena kalau gue kan ini buat konten, jadi ya belum tentu ini maksudnya gue keep lama, bisa jadi minggu depan atau 2 bulan atau 3 bulan lagi gue jual ini handphone. Segini aja video unboxing dan mini review kali ya dari gue untuk Xiaomi Mi 11 yang Global Edition. Nggak ada bedanya, kita cuma nggak dapat kartu ucapan dari Om Alvin C aja. Udah sih saya sama. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.